Namaku Rani. 3 bulan lalu, aku dan suami pindah ke sebuah komplek perumahan mewah di pinggiran kota. Rumah-rumahnya besar, jalanan bersih, dan penjagaan 24 jam. Semua tampak sempurna. Setidaknya begitu menurut brosur yang kami lihat. Kami menempati rumah di Blok C5, rumah 2 lantai dengan taman kecil di depan. Dinding putih bersih, dan balkon yang menghadap langsung ke taman komplek. Hari pertama kami di sana penuh kegembiraan, tetangga ramah, fasilitas lengkap, dan suasana tenang. Tapi sejak malam pertama, semuanya berubah. Tepat pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara tangisan perempuan. Pelan, menyayat, seperti seseorang yang menangis sambil menahan sakit yang amat dalam. Awalnya aku pikir itu suara dari rumah sebelah. Tapi saat ku dekatkan telinga ke jendela kamar, aku sadar suara itu berasal dari rumah di ujung jalan. Rumah nomor si 1, yang tampaknya kosong dan gelap sejak kami pindah. Pagi harinya, aku menanyakan rumah itu ke ibu-ibu kompleks saat belanja di minimarket dekat gerbang. Rumah itu udah kosong lama. Bu, dulu katanya sih pernah ada kejadian aneh, ujar Bu Marni, salah satu tetangga. Apa maksudnya kejadian aneh? Tanyaku penasaran. Tanya aja sama Pak Satpam. Dia yang paling lama jaga di sini. Rasa penasaranku makin besar. Malamnya, aku dan suami bertemu Pak Ardi, Satpam komplek yang sudah bekerja sejak komplek itu pertama kali dibuka 10 tahun lalu. Saat aku tanya soal rumah C1, wajahnya langsung berubah pucat. Itu rumah pertama yang dibangun developer. Dulu katanya untuk pemilik proyek, tapi nggak pernah ditinggali. Ada kejadian aneh, katanya perlahan. Ada perempuan muda, konon katanya pembantu, yang ditemukan meninggal tergantung di ruang tengah rumah itu. Nggak ada yang tahu kenapa. Sejak itu, rumahnya nggak pernah bisa ditempati. Aku tercekat. Perempuan muda, ruang tengah, teringat suara tangis malam tadi, yang rasanya berasal dari arah itu juga. Sejak hari itu, aku mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpiku, ada sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Dia menangis sambil menunjuk rumah nomor si 1. Dan setiap kali aku bangun, jam selalu menunjukkan jam 2:17 dini hari. Sama persis seperti malam pertama. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang belum selesai di rumah itu? Beberapa hari setelah mimpi-mimpi buruk itu, aku mulai memperhatikan rumah C1 lebih sering. Meski tampak terbengkalai, rumah itu masih terlihat sangat mewah. Pilar-pilarnya kokoh, balkon dihiasi ukiran batu, dan jendela-jendela besar tertutup tirai tebal berdebu. Tapi ada yang aneh, rumput di halaman rumah itu tidak pernah terlalu tinggi. Seperti ada yang rutin membersihkannya. Padahal tidak ada penghuni. Suatu sore, aku duduk di bangku taman bersama Bu Retno, tetangga satu blok yang katanya sudah 5 tahun tinggal di komplek ini. Aku memberanikan diri bertanya tentang rumah C1. Rumah itu dulu paling pertama dibangun, paling mewah, paling megah. Katanya dulu developernya mau tinggal di sana, ujar Bu Retno sambil menurunkan suara. Tapi sebelum sempat ditempati, rumah itu ditutup karena ada kejadian. Ada perempuan muda pembantu katanya yang meninggal di dalam, gantung diri. Tapi gosipnya sih, bukan bunuh diri biasa. Aku menelan ludah. Maksudnya bukan biasa gimana, Bu? Orang dalam proyek bilang, perempuan itu dijadikan tumbal oleh bos besar pengembang perumahan ini. Katanya biar komplek ini laris, cepat terjual. Dan anehnya, setelah kejadian itu, semua unit langsung laku keras. Padahal sebelumnya sepi peminat. Tubuhku merinding. Jeti, arwah perempuan yang muncul dalam mimpiku itu bukan hanya korban bunuh diri biasa. Kamu tidur jam berapa biasanya? Tanya Bu Retno tiba-tiba. Sekitar jam 11, Bu. Tapi sering terbangun jam 2 lebih. Jam 2:17, mataku membelalak. Iya Bu, kok bisa tahu? Banyak warga baru juga begitu. Kalau sudah mulai mendengar suara nangis atau mimpi ketemu perempuan rambut panjang, biasanya jam segitu. Aku tercekat. Jeti ini bukan hanya terjadi padaku. Bu Retno memandang rumah C1 sambil berbisik pelan. Katanya, dia masih di sana. Arwahnya gak tenang. Dia belum bisa pergi karena perjanjiannya belum ditebus. Dan selama rumah itu berdiri, dia akan terus muncul ke siapapun yang peka. Aku menatap rumah C1. Perempuan itu, dia tidak hanya menangis. Dia meminta tolong. Tapi tolong untuk apa? Dan satu pertanyaan menghantui pikiranku. Sepanjang malam kalau benar dia tumbal pesugihan, siapa yang telah menyerahkannya? Dan apa yang sebenarnya mereka dapatkan sebagai gantinya? Hari-hari berikutnya makin tak tenang. Tak hanya mimpi buruk dan suara tangisan di malam hari, kini anakku, Alia baru berusia 7 tahun mengaku melihat ibu-ibu berdiri di balkon rumah kosong C1 setiap sore.
Ibu itu rambutnya panjang banget, Ma. Bajunya putih. Dia cuma diam, tapi kadang melambai. Ucap Alia polos. Aku terdiam. Alia bukan anak penakut, dan tak mungkin ia tahu cerita yang aku dengar dari Bu Retno dan Pak Ardi. Siapa perempuan itu? Dan kenapa hanya muncul ke anakku? Rasa penasaran mendorongku untuk menyelidiki lebih jauh. Aku mendekati Pak Ardi lagi malam itu, sambil membawa sebotol teh manis hangat. Setelah kami duduk di pos keamanan, aku bertanya dengan nada serius, Pak, perempuan yang katanya meninggal di rumah C1. Siapa dia sebenarnya? Pak Ardi terdiam lama, lalu dia bicara pelan, seperti takut ada yang mendengar. Namanya Wati, masih muda. Katanya gadis desa dari Jawa Tengah dibawa ke sini buat kerja sebagai pembantu, tapi nggak pernah keluar rumah. Orang-orang komplek dulu sempat curiga, karena tiap malam suka dengar suara orang nangis atau minta tolong. Aku menggenggam lututku kuat. Lalu kenapa dia meninggal, Pak? Katanya, waktu itu bos besar pengembang melakukan ritual, tumbal, korbannya Yasiwati itu. Setelah rumah itu selesai dibangun, dia ditemukan gantung diri. Tapi anehnya, tali yang dipakai mengikat lehernya seperti nggak wajar, kayak bekas ikatan ritual, bukan bunuh diri. Malam itu aku tak bisa tidur. Sekitar jam 2:17. Seperti biasa, terdengar suara tangisan lirih. Tapi kali ini berbeda. Aku tergerak mendekati jendela kamar, dan di balkon rumah T1, aku melihatnya. Seorang perempuan berdiri, rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Bajunya putih kotor, tapi tangannya terangkat, menunjuk langsung ke arahku. Aku mundur perlahan, napasku tercekat. Tapi saat mataku tak bisa menahan lagi untuk menatap, aku sadar. Dia menangis sambil berusaha bicara, tapi suaranya tak keluar. Pagi harinya, aku mencari tahu ke warga lama. Ternyata, beberapa keluarga yang dulu tinggal dekat rumah C1 sudah pindah. Alasannya, anak-anak mereka sering mengigau, menyebut ibu di balkon yang minta dibukakan pintu. Dan satu hal yang membuat darahku terasa beku. Beberapa anak-anak yang tinggal dekat C1 memiliki teman khayalan bernama Wati. Sejak kejadian di balkon rumah C1, aku tak berani lagi membuka jendela kamar malam-malam. Tapi gangguan tak kunjung reda. Suara-suara tangis masih datang. Dan Alia putriku semakin sering berbicara sendiri. Dia duduk di sudut kamar sambil berkata, Kak Wati sedih. Ma, dia mau pulang tapi nggak bisa. Dia dikurung. Aku makin yakin bahwa arwah perempuan itu belum tenang. Tapi yang terjadi beberapa hari kemudian membuat warga komplek benar-benar panik. Pagi itu, warga dikejutkan oleh penemuan genangan darah segar di taman utama komplek. Tumpah di bangku kayu dan rumput basah, seperti baru terjadi semalam. Warga mengira itu ulah anak-anak atau hewan. Tapi setelah diperiksa, darah itu masih hangat. Dari rekaman CCTV komplek, anehnya, tak ada satupun orang lewat taman malam sebelumnya. Tapi ada satu suara yang terekam. Sayup-sayup, suara tangisan perempuan. Lirih, tapi terdengar jelas satu kalimat. Aku belum selesai. Mereka harus bayar. Satpam malam itu mengaku melihat bayangan putih melintas cepat di taman. Tapi saat dikejar, bayangan itu lenyap tepat di depan rumah kosong C1. Warga mulai resah. Grup WhatsApp komplek dipenuhi perdebatan, ada yang menyalahkan maling. Ada yang bilang ini hanya ulah prank. Tapi beberapa warga lama hanya diam. Mereka tahu, ini bukan ulah manusia. Malam berikutnya, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berada di taman komplek sendirian. Udara dingin, sunyi, lalu perlahan muncul sosok perempuan berbaju putih berdarah-darah. Wajahnya rusak, matanya kosong, dan darah menetes dari rambutnya yang panjang. Dia mendekat, berbisik di telingaku. Satu demi satu akan kupanggil, sampai mereka membayar. Aku terbangun dengan napas tersengal. Jam di samping tempat tidur menunjukkan jam 2:17. Lagi, pagi harinya, berita lebih menggemparkan. Salah satu warga Blok D ditemukan pingsan di taman. Dengan luka cakaran panjang di punggungnya. Dia mengaku didorong oleh perempuan berambut panjang yang muncul dari balik pohon, lalu pingsan seketika. Komplek yang dulunya megah dan damai, kini berubah menjadi tempat penuh teror. Dan arwah itu mulai menampakkan diri, tak lagi hanya lewat suara. Dia sedang mencari seseorang, atau beberapa orang. Sejak insiden darah di taman dan warga yang pingsan, suasana komplek menjadi mencekam. Banyak rumah yang mulai kosong. Beberapa keluarga memilih pindah, terutama yang tinggal dekat rumah C1. Tapi aku dan keluargaku tetap tinggal bukan karena tak takut, tapi karena rasa penasaran yang semakin kuat. Aku merasa ada yang harus diselesaikan. Suatu sore,
Saat aku dan suami mencari tahu lebih jauh tentang sejarah perumahan ini, kami menemukan sebuah artikel lama di internet, berasal dari blog seorang jurnalis yang sudah dihapus, namun tersimpan di arsip mesin pencarian. Judulnya, Jejak Ritual Pesugihan di Balik Proyek Perumahan Alit. Isinya membuat dadaku sesak. Diceritakan bahwa sebelum perumahan ini dibangun, lahan tersebut dulunya adalah kebun kosong milik warga lokal. Beberapa warga menolak menjual lahannya karena percaya tempat itu keramat. Namun setelah tekanan dan janji besar dari pihak pengembang, mereka menyerah. Tak lama setelah proyek berjalan, terjadi serangkaian kecelakaan misterius di lokasi pembangunan. Buruh tertimpa beton, alat berat mendadak rusak, hingga salah satu mandor ditemukan meninggal mendadak di atas fondasi rumah pertama, rumah C1. Menurut sumber dalam proyek, pemilik developer diduga melakukan ritual pesugihan agar semua unit laku cepat dan untung berlipat. Ritual itu memerlukan satu tumbal perempuan yang harus dikurung dan dihabisi dalam bangunan pertama yang berdiri. Dan itulah mengapa korban dipilih dari kalangan bawah, pembantu muda desa, Wati. Setelah rumah C1 selesai, semua unit benar-benar laku. Proyek berkembang pesat, bahkan hingga membangun 2 komplek lain di daerah berbeda. Tapi, ada yang tidak mereka sadari, roh Wati tidak pergi. Aku pun menemui Pak Ardi, satpam senior yang kini jarang berjaga malam. Saat kutunjukkan artikel itu, wajahnya berubah pucat. Saya dulu dengar juga, Bu, tapi nggak berani ngomong. Dulu ada bos besar developer yang sering datang tengah malam ke rumah C1. Katanya buat cek lokasi. Tapi tiap kali datang, ada bau kemenyan dan suara tangisan dari dalam rumah. Apakah bos besar itu masih hidup? Tanyaku. Pak Ardi mengangguk. Masih. Katanya sekarang tinggal di luar negeri, tapi anaknya. Dia tinggal di komplek ini, Blok A1. Darahku berdesir. Jati, anak dari pelaku ritual pesugihan itu ada di sini. Dan sejak teror dimulai, beberapa korban adalah warga lama yang dekat dengan proyek awal, atau bahkan terlibat langsung. Arwah Wati sedang memburu mereka, satu persatu. Dan jika benar, maka semua yang terlibat dalam perjanjian itu, bahkan keturunannya, tidak akan luput dari pembalasan. Hari Sabtu sore, komplek kami menggelar arisan bulanan di rumah Bu. Dia salah satu warga lama yang dikenal supel dan aktif di kegiatan sosial. Awalnya suasana berjalan seperti biasa. Cemilan melimpah, tawa ringan para ibu, dan gosip-gosip ringan soal renovasi rumah dan harga sayur di minimarket. Tapi semua berubah saat arisan dimulai. Ketika nama undian akan disebut, Bu Diah tiba-tiba diam kaku, mematung di kursinya. Matanya melotot tajam, lalu tubuhnya mulai bergetar hebat. Kami semua panik. Beberapa ibu mencoba menyentuh bahunya, tapi ia malah berteriak melengking, hingga kaca di ruang tamu bergetar. Kemudian, ia bicara dengan suara berbeda. Suara berat, dalam, seperti bukan miliknya. Mereka pikir aku lupa, tapi aku melihat semua dari balik dinding, satu persatu. Akan kubakar rumahnya. Ruang arisan yang semula ramai, kini sunyi. Ibu-ibu saling menatap panik, sebagian menangis, yang lain kabur keluar rumah. Tapi aku diam terpaku. Dalam tubuh Bu Diah yang kerasukan, suara itu seperti mengenal semua yang hadir. Diah, Rasti, Marwan, kau semua ada di sana malam itu. Kalian diam saat aku dikurung. Kalian biarkan mereka seret tubuhku ke ruang bawah. Tiba-tiba, tubuh Bu Diah mengangkat sendiri dari kursi, lalu terlempar ke dinding. Suaminya, Pak Roni, langsung memanggil ustaz terdekat. Saat ustaz datang dan membaca doa-doa, Bu Diah pingsan dengan darah mengalir dari hidungnya. Kami semua ketakutan, tapi ada satu hal yang tak bisa dilupakan. Nama-nama yang disebut. Bu Rasti, yang saat itu ikut arisan, langsung mengemasi barang dan pergi malam itu juga. 2 hari kemudian, rumahnya dikabarkan dijual murah. Ada yang bilang ia pindah ke luar kota, tapi rumor lain lebih mengerikan. Konon ia mencoba membakar berkas lama milik almarhum suaminya dan menemukan foto-foto ritual di ruang bawah rumah C1. Malamnya, aku bermimpi lagi. Kali ini, Wati datang padaku tak lagi menangis. Wajahnya penuh darah, dan ia berkata pelan, "Kau tahu nama-nama mereka sekarang, tapi ingat, masih ada yang menyimpan kunci kematianku." Aku terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan jam 2:17, lagi dan lagi. Pagi harinya, ada pengumuman dari pengurus RT. Acara arisan resmi dihentikan sementara waktu hingga suasana lebih kondusif. Tapi aku tahu, ini bukan tentang suasana. Ini tentang kutukan yang mulai membuka pintu-pintunya. Dan pintu itu membawa kita pada satu rahasia terakhir yang terkubur di bawah. Rumah pertama, rumah C1. Seminggu setelah kejadian arisan berdarah, suasana komplek makin mencekam.
Banyak rumah ditinggalkan. Security berjaga siang dan malam. Tapi tetap saja ada kejadian. Suara jeritan. Lampu berkedip tanpa sebab. Bahkan laporan penampakan perempuan berdarah di cermin. Kamar mandi beberapa rumah warga lama. Aku tahu semua ini belum akan berhenti sampai sesuatu di dalam rumah C1 diungkap. Suatu malam, aku memberanikan diri datang ke rumah itu bersama suami dan Pak Ardi, satpam senior yang akhirnya mau bicara terus terang. Ia mengaku pernah melihat sesuatu dikubur di ruang bawah rumah itu. Saat rumah pertama kali dibangun, kami membawa senter dan alat seadanya. Rumah itu sunyi, terkunci rapat. Tapi anehnya pintunya terbuka begitu saja saat kami sentuh gagangnya. Angin dingin menyambut, debu, sarang laba-laba, dan aroma kemenyan menyengat begitu kami melangkah masuk. Lantai rumah itu lapuk, tapi kami berhasil menemukan pintu menuju ruang bawah tanah sebuah ruang tersembunyi yang tak pernah disebut dalam denah perumahan. Saat kami buka pintunya, hawa dingin menyergap, dan tangga tua dari besi terlihat turun ke bawah kegelapan. Di dasar ruang bawah tanah, kami menemukan sesuatu. Sebuah altar batu tua. Di tengahnya ada kain kafan berlumur darah, dan di sekitarnya tersimpan beberapa benda aneh. Boneka kayu, cermin retak, serta potongan rambut yang sudah menghitam. Di dinding, tertulis dengan darah, tumbal untuk kemewahan. Jiwa tak boleh lepas sebelum darah terakhir dibayar. Tiba-tiba, suara isakan terdengar dari belakang kami. Sosok perempuan muncul dari kegelapan Wati. Wajahnya rusak, tubuhnya penuh darah. Tapi kali ini, dia tidak marah. Ia menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Lalu menunjuk altar itu dan berbisik, "Kuburanku masih di sini." Pak Ardi gemetar. Saya ingat, saya dulu lihat mereka bawa karung besar malam-malam. Saya pikir itu karung semen. Ternyata, kami menggali lantai di bawah altar. Dan benar saja di sana kami menemukan tulang belulang manusia dengan sisa pakaian pembantu. Syal merah muda masih melilit di kerangkanya. Aku tak kuasa menahan tangis. "Wati, maafkan mereka. Maafkan kami yang baru tahu semuanya sekarang." Perlahan, tubuh arwah Wati mulai bersinar. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, darah di tubuhnya mengering. Ia berkata pelan, "Sekarang, aku bisa pergi. Tapi ingat, mereka yang tahu dan diam sudah memilih takdirnya." Malam itu, kami menguburkan jenazah Wati dengan layak, memanggil tokoh agama untuk memanjatkan doa, dan memberi batu nisan di halaman kecil rumah C1. Esok harinya, rumah C1 runtuh sendiri, tanpa hujan, tanpa angin. Seperti takdirnya telah berakhir. Sejak itu, komplek perlahan tenang. Tak ada lagi suara tangis, penampakan, atau teror. Tapi sebagian warga masih percaya, arwah Wati akan kembali jika ada yang mengulang perjanjian kelam itu. Karena dalam dunia mereka yang menjadi tumbal, dendam tidak pernah benar-benar mati.